Endorse tuh pernah aku rekor satu orangnya bisa 200-300 juta. Satu endorse. Satu produk. Personal branding itu sangat pengaruh ya. Sekarang personal branding sangat pengaruh. Dulu bro, waktu follower gua dikit, gua DM orang, nggak dianggap bro. Gua dulu tuh tahu Bitcoin itu 2011 bro. Oh. Lu tahu tawari berapa harganya? Berapa? 10.000 rupiah. Wah, lu kalau beli itu sekarang udah triliuner. Gua kira itu dulu money game bro. Soalnya yang... Bro, kalian tahu ya, dia nge-hold 2014 sampai sekarang. Nggak gampang. Iya, gak gampang. Aku jadi dia 2014 pasang 1M, jadi 2M. Gua lepas. Tapi ya orang selalu ngomongnya, oh hoki. Padahal nggak tahu susahnya nge-hold. Nggak tahu. Iya. Nggak mungkin lah bro, sekarang kalian punya 1M. Jadilah 100 lah, nggak usah ngomong muluk 1000. Lu nggak take profit tuh orang gila. dulu kalau papa kita, income banyak, marketing. Ngapain? Iya. Apa nih? The next is Atau- W1 is definitely coming here. Nah, jadi hari ini kita mau makan gultik guys, bareng Steven Dut. Emang Pak Re, Gultik masih mau makan? Oh mau dong. 4. Gultiknya 4. Bu. 4. Minumnya ada apa aja? Teh botol sama aqua kok. Oh, teh Saya botol. air mineral deh. Ya. Teh botol 1, aqua 2. Sing loro nggak nganggo nasi ngono kok. Iya. Bisa Jojo. Untuk tekon di Siami. jalur telur iki. Kene Surabayaan nih. Gultik ini kambing ya? Sapi kok. Oh sapi. Yo guys, hari ini kita nyoba ngemper makan gultik, diajak sama Steven Dut nih. Wah, orang Surabaya diajak makan gultik. Ajarin cara ngemper. Oh iya, biasa aku ngemper iki, Bos. Oh biasa? Biasa. Orang berduit itu tidak boleh sombong, nggak boleh nggak mau makan ngemper. Tak kira biasanya nenek gini tuh nggak mau ngemper. Oh, Banyak sekali kayak gitu. banyak kan? sekali gitu Iya. ya. Mungkin Nggak. hanya orang Surabaya yang kayak gini ya. Only orang kaya Surabaya mungkin ya. Oh, iya. Bercanda guys. Semua orang boleh lah, masih bisa ngemper. Kok iso? Kan wis nyoba gultik pirang kali nang kene? Total ini ya, Nah. 3 ya? 3 Seumur hidup. seumur hidup. Seumur hidup 3. Aku ini tas mangan gultik ya Mbak Jawamu ini. Pertama kali ini? Pertama kali ini. Jujur aku nggak seberapa suka ya, cuma memang tempatnya super rame di sini. Biasanya kalau orang-orang jam 12-an lah, rame banget. Gimana rasanya? Ya enak sih, cuma Yo ini 15.000 sing ini men. Lek mau akeh triple ya Bu ya? Lek mau akeh triple ya? Nah, itu dagingnya triple lek mau akeh. Lagi Bu, 1 Bu, pakai nasi ya. Yang biasa apa yang anu? Coba triple ya. Triple boleh. Dagingnya aja, dagingnya triple. Nasi dikit ya, nasi dikit. Nah, kon biyen nek terkenal Crazy Rich Surabaya. Nah, saiki kok iki ngilang nang. Admin. Hah? Admin. Loh, bukan adminnya Crazy opo kon Surabaya. niku terkenal apa? Portugal jenenge kabel. Ya apa? Iki triple, Bu. Duduk Portugal mana? Oh iya, Portugal wis. Iya, iya. Lawan wis. Oke, lanjut aja. Nah. Kon biyen nek terkenal Crazy Rich Surabaya. Nah, Oh, YouTube kok iso moro-moro berubah haluan saiki? Cerita ya apa? Berubah haluan masih apa? Ya saiki kon awakmu wis gak tau Crazy Rich kok saiki. Ya memang aslinya tuh Crazy Rich Surabaya itu cuma platform aja, Pak. Platform. Platform untuk ini ya. Menunjukkan Gimana orang-orang kasih? kaya. Contohnya, saya ini anak punya Melvin Tenggara itu baru Crazy Ya, Surabaya. teman kita. Tapi kamu tahu nggak asal mulanya Crazy Surabaya sih? Dari mana dong? Dari Crazy Rich Asian punya film kan? Betul. Habis gitu pleset-plesetan kan? Betul. Tapi yang menemukan Crazy Surabaya pertama kali namanya bukan aku. Oh. Ada orang. Oke. Di Twitter kan, Iya, viral. Aku juga niru. Maksudnya bukan niru ya. Ikut-ikutan FOMO. Buatlah. Pertama kali aku inget orang habis buat orang yang aku pajang di sana itu namanya Audit. Oke. Si Jugo tahu? Ya, tahu. Kenal kan? Kenal. Namanya Portugal. Awas. Ini aja yang minta. Kalau aku nggak. Alah, Apa iya, boys? kok. Apa itu Apa, kita boys? gini. Apa ya kayak Apa? gini? Bagian itu, bagian arah-arah satu kasih sana. Nah, Ini kok sama si Joko ya. habis Ya. IG buat, ternyata dalam waktu nggak sampai 1 hari, followernya 10.000. Apa ya? Dari YouTube? enggak, Instagram dulu. Oh, Instagram dulu. Dari 1 ini baru buat ya, misalnya jam 8 malam, 10 malam buat, besoknya baru bangun tidur 10.000.
Nah itu aku mulai upload semua orang-orang kaya punya versi temanku ya. Iya, iya. Sama aku kasih caption lucu lah. Kan lah ya Sogi sih. Enggak. Oh no, Sogian Konado lah. Amin. Terus. Awal-awal dia biasa-biasa ya. Upload. Sejak saat itu banyak yang nge-DM, tolong uploadin orang ini dong. Oke. Tolong uploadin orang ini. Contoh dulu kita mungkin belum kenal. Banyak lah pokoknya di DM isinya, uploadin orang ini dong. Orang ini. Sama dikasih rahasia-rahasianya yang kiranya nggak boleh diupload. Betul. Wah dulu sering, aku setiap kali ngupload, ternyata anaknya nyuruh upload, papanya marah. Karena membeberkan rahasianya kan. Contohnya gini, Pak KBR adalah seorang pengusaha terkenal, kekayaannya tuh 10 triliun dilebek. Pokoknya dibeberin semua, PT ini apa. Nah itu dulu seperti itu. Nah otomatis anak kan happy kan, dapat panggung. Papanya kan Gak gelem. nah pajak lah. Ada banyak yang mungkin pajak suruh hapus lah. Nah awal mula aku kena masalah sama polisi juga gara-gara aku buat Instagram. UITE. Ngupload gitu ternyata nggak boleh. Memberikan rahasia ini data pribadi. Bener. Aku juga pertama kali kena itu. Wah, pokoknya nggak semulus yang kalian kira. Buat itu banyak masalah. Ternyata viral 250.000 follower dalam waktu 6 bulan. Oh ya cepat bro. Cepet dulu cari uangnya dari sana lah. Iseng-iseng endorse gitulah. Habis gitu ditawarin sama Dono Pradana. Tahu MLI? Iya. Tahu nggak? Nggak tahu. Ada namanya art selebgram juga lah Dono Pradana yang buat Majelis Lucu Indonesia tuh. Pertama kali aku konten sama ditawarin. Bro mau nggak? Aku ada konsep film Gracie Rich Surabaya. Kamu aktor utamanya. Oh nggak mau. Saya nggak kaya. Tapi saya punya teman yang kaya. Melvin. Pacan Melvin. Belum terkenal gak konco? Opo? Kok kon iso cek yakin nek aku bisa terkenal? Wis ngene lah kon lek misal gak terkenal kene gak usah koncoan. Cek yakin kon, temenan yo. Tapi kon harus melok nang acara iki YouTube. Tak melokno. Pokoknya DE aku, pokoknya gak mau jadi spotlight lah. Karena aku mobil kan luwih akeh to. Ambek Michael Chunli. Kenal ya? Nggak tahu lah Michael Chunli. Wong telu iku viral, Pak. Cedor 5 hari jutaan view. Dari sana lah aku buat YouTube Gracie Surabaya. Aku manfaat momentum. Oke. Langsung aku buat karena banyak permintaan. Karena aku juga di sana juga viral. Betul. Aku ditanya Sukro, nggak tahu Sukro itu apa. Sukro kacang itu tuh? Ya, jadi ono clipper. Iya. Sukro itu apa? Aku mek 3 detik, itu viral di media. Wong Soge apa nggak tahu Sukro. Padahal aku nggak sengaja, emang nggak tahu gitu loh. Ya kan Wong Soge berarti guys. Kacau ngawur aja. Karo Sukro aku ero. Nah, bisa mulai ngono lah. Buat YouTube, pertama kali YouTube ku ngemper. Tahun piro iku? Pas 2020. Oh 2020. Jadi Covid, wong gak iso metu mah, ya. Aku buat iku. Jadi Pas momennya ya. Oke lah itu pas kabeh lah. Bludak ya. Dalam waktu gak sampai 6 bulan, gopek jing. 3 bulan. 3 bulan tuh. Pokoknya 100.000 pertama aku dalam waktu 3 minggu. Ciamik bro itu bro. Yang ngawur bro, menurutku. Iya. Aku dulu cita-cita pengen jadi YouTuber, ya kesampaian. Kontennya yang ini, kemper, borong-borong orang. Pokoknya ada orang-orang nggak mampu kita borong, terus bagikan, gitu-gitulah. Jadi aku bukan Gracie Rich ya, cuma ada momentum, aku gas. Nah, ini sebenarnya kaya tapi merendahkan. Enggak. Dan, podo ya? Podo Rin, iya. Beda situ 15 itu. Iki Apple Watch juga ini. Apple Watch. Aku cuma iso ngembari gitu loh, orange itu. Atau kamu kok iso moro-moro mandek konten apa? Kan 2020 berarti ya, 2020 tuh konten, sampai 2022 full. Di 2022 sampai 2023 mungkin aku merasa kita ngomong star syndrome lah. Ada masa-masanya orang fase star syndrome yang kita tidak sadarin. Mungkin backgroundnya belum pernah megang duit, tiba-tiba megang duit dan terkenal. Nah, udah nggak pernah megang duit sebanyak itu dan ada fame di sini. Yang bener kata-kata orang-orang jatuh, bukan jatuh, lebih budek lah kuping. Orang ngomong apa kita nggak mau denger karena kita merasa diri kita mampu. Di saat itu. Padahal aku kira itu momentum. Ya aku memang semua jadi satu lah ya, momentum, luck semua jadi satu lah. Ya mungkin ada skillnya juga kan, kalau nggak skill nggak mungkin jadi gitu kan. 2022 itu intinya aku kurang minus lah, nggak bagus intinya. Minus itu aja aku nggak konsisten. 2020 sampai 23 ya viralnya. 2020 2022. Oh 22, oke. 23. 23 itu udah mulai turun. Aku udah tahu ini pasti momen turun. Karena kan bukan artis. Betul. Orang juga pasti bosen karena konten-konten gini-gini aja.
mungkin bukan gitu juga ya, nggak konsisten buat konten. Kalau dulu kan 1 minggu, gue harus nggak mau tahu, ngomong ke editor, 5 video harus tayang. Wih, seminggu 5 video, bro. Nah dulu kan Kevin kan ikut aku. Iya, oh Kevin Melo kamu ya? Wah, Oh, nggak iya, kuat. iya, iya. Karena aku memang Iya, iya. hard work di Iya. saat itu. Ciamik Karena iya hard work yang karena momentum, Betul, kapan betul, lagi gitu betul, loh. betul. Terus? Ya aku kurangin lah, seminggu 3 kali. Masih ada yang nggak kuat, banyak keluar. Dari sana nggak ketemu, karena aku orangnya perfeksionis untuk milih video ya. Sinematiknya aku nggak mau tahu harus bagus. Pokoknya perfeksionis. Kalau nggak perfeksionis, aku nggak mau editor kerja di aku. Tapi gak ada yang nemu. Nah turun tuh, 1 bulan baru 1 video. Oke. Dari view yang minim 1 juta, 5 juta, jadi cepet J. Down. Kok gini gitu? Ada yang kurang apa ini dari aku gitu? Terus? Ya udah, aku lebih pilih di jalan yang salah. Dugem terus. Jangan ditiru guys. Nah, No party, no alkohol. bener. Aku habisin hasil dari YouTube itu. Jadi orang-orang kan ngira aku dari keluarga kaya. Ya memang. Iya. Kita jujur-jujuran keluarga aku memang lumayan lah. Iya, Nggak ngomong kaya iya, banget iya. ya. Maksudnya bisa disekolahin. Ya, nggak keluarga ngamis. Cindo lah pada umumnya. Ya nggak sampai. Tapi nggak ada yang percaya lah. Taunya ini duit bapaknya lah. Iya, Steven iya. ini pasti duit bapaknya. Enggak. Kalian tahu duit YouTube itu sangat banyak. Iya. Kalau kalian bisa make money dari YouTube. Nggak ada yang tahu kalau YouTube itu dikira mungkin endorse cuma berapa? 5 juta. Iya, Endorse tuh pernah aku rekor satu orangnya bisa 200-300 juta. Satu endorse Satu itu. produk. Kalau Di ditekuni saat ya. itu. Ya, ya. Kan viral nggak ada harganya, Bos. Betul. Tapi kalau nggak viral ya kita balik ke return Great. harga kita aslinya kan. Betul. Banyak lah. Pokoknya endorse itu mungkin kerjaan terbaik di dunia mungkin ya. Soalnya juga nggak makan waktu ya bro endorse itu kan. Happy, Happy. nggak ya pakai modal ya, modal skill. Editor, videografer udah selesai. Sama minus uang. Nah itu tuh. Dulu mungkin nggak ada mentor untuk minus uang. Jadi kita habis punya uang kita hura. Jadi abis lu di Dugem ya waktu itu ya? Banyak lah investasi kripto juga pernah hancur di Ya, 2020. pokoknya yang PTT tadi lu ceritain. Ya, aku cerita masuk BTT, WIN, XRP juga dulu kan hancur-hancurnya di tahun segitu kan. Ya benernya udah untung 18 kali tapi nggak di take profit ya? Nggak take profit. Gua masukin inget tuh di 1M, gua masuk jadi 18-an. Mungkin take profit dikit-dikit buat makan. Karena gua percaya apa itu kalau sebutannya kalau orang Diamond Hand. nah itu diamond hand jaco diamond hand. Bener, aku ikutin. Dulu aku punya temen Indra Kens, gua ikutin. Iya. Diamond hand, Nah, Diamond Hand. hapus aplikasi. Hapus gua. Gua buka lagi 2024. Hancur itu uangnya, nggak ada bersisa, Bro. Nah ini, gua pernah ngajarin di audiens follower gua kalau altcoin itu harus take profit, nggak boleh nggak boleh diamond hand. Yang boleh diamond hand itu cuma Bitcoin bro. Dan kebetulan Ilmunya memang kurang aku ya di sana waktu itu ya? jeleknya nggak ada edukasi tentang kripto kan. Iya. FOMO. Jadi FOMO-nya kan 4 tahun sekali kan. Betul. 2020 FOMO kan. Betul. Kripto apalagi nggak ada Bull cycle, bisnis. betul. Wah, 2020 sih gila, Bro. Non bisnis hancur, semua masuk saham dan kripto. Betul. Pokoknya semua orang kalau nggak kripto, main saham, jual sepeda, jual mobil, Bro. Oh iya betul. Jual jam tangan. Jual yang Nah ini, bisnis 5 ini yang sama satu, Iya. jual masker. Oh iya masker, betul. Semua pasti cuan. Aku ingat waktu 2020 itu jam Rolex itu harganya naik sampai Kopek. Iya, sampai kopek. Saiki Batman, betul mana ya, Kopek, Mas? ya, sekarang 200-an. Udah turun lagi bisa. Epi 1M, Bro. EP AM ya, Bin? Waduh, aku gak melo EP soalnya. RM Nadal 78M. Ngeri ya? Sekarang biar nggak meloi. Saya ini Nadal murah bro, 4M-an paling. Dulu 78M. Dan itu dicari seluruh Indonesia perebutan untuk beli itu. Beli itu ya? Karena dibeli jual, dikira buruan terus. 2022 plus. Termasuk Rolex saya ya, melok model. Nah, ya gitulah ceritanya Gracie Surabaya lah. Berarti pelajaran yang bisa diambil, kalau megang duit kudu apa bro? Buat follower nih. Pelajaran yang bisa diambil kalau megang duit, Nggak boleh dukung. kalau diberitahu orang, Eh, walaupun orang itu kelihatannya goblok atau pinter, didengerin. Oke. Penting. Penting. Karena kalau kita udah punya uang sama fame, kadang kuping budek, Nah, sosokan, sosokan. ya kan? Menteng kelek bos coba. Apalagi orang tua dulu pasti yang ngasih tahu. Iya. Nah itu yang salahnya orang tua bilang gini, apaan sih itu bukan duit dari lu, gua bisa kerja sendiri. Salah. Karena memang orang tua mungkin bisa lebih goblok, cuma pengalaman tidak bisa dikalahkan. Iya. Umurnya dia lebih panjang. Betul. Walaupun dia nggak lebih kaya dari anaknya kan. Betul. Bener kan? Bisa Kadang kan jadi. kamu pasti
arahan orang tua kan ada benernya, ada salahnya juga kan. Betul. Kita nggak diambil. Ya, betul. Nah, itu salah. Harus manajemen uang. Makanya investasi ke thrift. Woi, fokus. Itu realnya. Iya, benar. Ada uang. Coba kemarin ada masukin. Kayaknya saya Lu pegang nggak tanya ratusan gua, kalau tanya gue ajarin bro, caranya yang benar. Nggak, belajar. Kita belum bro. kenal. Tos dulu. Belajar. Pengalaman belajar. itu guru yang mahal. Mungkin kalau dulu hasil tabunganku gue masukin BTC Iya bro. 18.000 gue inget 2022. Iya, Sekarang kali 10 anjir. Iya. Udah kali 7. Bisa beli ini juga gue. Bisa, Bo. Bisa. Tapi karena ura. Ya inilah Apple Watch, celana pendek, makan gultik. Iya. Jadi mungkin pelajaran bagi cowok ya, kalau punya duit jangan kebanyakan party. Nah, Ya. yang penting jago manage uang aja lah. Gue orangnya paling anti sih party bro. Bukan sok suci ya, tapi maksudnya gue nggak terlalu suka tempat yang ramai sama Paham. alkohol sih. Jadi Kalau gue sejujurnya nggak suka alkoholnya, gue suka suasananya aja. suasananya. Dulu. Oh, oke. Jadi dulu pas di tos-tos itu gue sering Oke, buang. oke. Weh. oh, Tau gak? Gue buangin semua di belakang. anjir. Karena memang itu, karena kan memang entertain, dunia emang YouTube kan Dunia, pasti lu betul, entertain, betul. terus banyak networking kan, networking. Tapi ya networking gitu nggak bagus-bagus amat bro. Iya. Aku udah ngerasain ternyata Istilahnya nggak semua orang setia sama lu waktu lu nggak megang duit ya? Atau gimana? enggak sih, enggak. Maksudnya gini, yang kita networkingin di tempat dunia malam itu nggak semua orang monetize gitu loh. Maksudku monetize tuh ketika kita Menghasilkan. ngomong pas mabuk, beda sama besok. Paham nggak? Iya. Wah bro, kita happy ya gini, minum-minum gini, besok kita kerja apa? Ah. Besok saya kerja udah lupa. Udah lupa, oke. Iya. Jadi networking yang sehat itu ya kayak gini. Kayak gini. Sadar pokoknya ya. Sadar ya? Nah, Oke, hidup sehat sekarang ya. kebetulan Nah, kecil. lanjut kita ke topik berikutnya nih. Lu dulu waktu gue lihat lagi viral-viralnya, gue dulu kan belum main sosmed ya bro ya. Gue lihat dulu kan sangat terkenal. Wih, gila di Surabaya. Siapa yang nggak kenal Steven Dut? Gak ada guys, semua kenal. Nah, waktu lu terkenal dulu kan badan lu gede banget bro. Berat berapa itu waktu itu bro? Rekornya 138. 138. Rekor. Sekarang sempat paling kurus di 89. Oh 89 itu turun 40 kilo. Nah, Turun 50-an lah. ya 40-50. Rahasia buat follower yang mau loss berat badan kayak lu gimana bro? Yang pasti kuncinya cuma konsisten, lakuin tiap hari. Kayak kerja Apa? bro. Oh, oke. Ya nge-gym. Nge-gym ya? Nge-gym jaga makan. Wes itu dilakuin tiap hari. Gymnya ini kardio atau angkat beban bro? Angkat beban. Oke. Dan dikombinasi kardio. Oh. Tapi kalau emang mau angkat beban aja, nggak kardio juga nggak masalah, cuma nggak lebih slow aja. Oke. Karena kita harus bakar minimum satu hari itu kalau mau cepet di 500 up kalori. Karena kita kalau nge-gym, by data Apple Watch saja ya, kita 1 jam full kita angkat itu cuma 300 kalori. Kalau kita tambahin kardio bisa 500 more, jadi 800. And then setelah itu kan ada aktivitas yang diam-diam pun kita tetap bakar. Betul. 1000. Betul. Jadi itu dalam waktu 3 hari lu bisa turun sekilo. Oh. Karena 7.000 1 kilo. Iya, betul. Aku udah pelajarin ini, bahkan bisa ngomong. Oke, ilmu mahal guys. Ya, 7.000 itu 1 kilo. Oke. Jadi lu setiap kalau itu lu lakuin terus dan konsisten, 1 minggu bisa 2 kilo. 1 minggu 2 kilo. Iya, karena lu bakar Dengan catatan tiap hari lu nge-gym ya? ke gym dan kardio bakar 1000 kalori. Berapa lama durasi per gymnya? Kalau gua lagi sibuk 30 menit, Nah. kalau lagi nggak sibuk 1 jam maksimal, kardio 1 jam. Oke. Tapi kalau lagi nganggur full, gym 1,5 jam, kardio 2 jam. Oke. Itu paling Terus maksimal. setelah gym kardio makanan gimana bro? Lu intermittent fasting apa enggak? Awalnya intermittent fasting. Nah, terus? Habis tahu ternyata intermittent fasting itu susah bentuk otot. Susah membentuk Ya otot ini beda kita kan ngomong fasting kan Ya. burn fat. Iya, burn fat ya. Kalau menurutku intermittent fasting bagus itu karena kita lebih konsisten. Contoh kita buka 12 siang, jam 6 tutup. Ya. Kita kan jadi nggak nyonyo makannya. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak ngelakuin itu kan kita nggak tahu jamnya. Karena Betul. kadang orang nggak bisa hitung kalori. Hitung kalori kan susah banget bro, kayak gini. Ah. Jadi kita kalau habisin bisa 700-an. Oh iya dah. Santannya gila bro. Wes, karo ingin mangan pokoknya. Nah, tapi kalau Makan badan guys. kayak Bro Ray ini kan kayaknya susah gemuk. Jadi makan apapun Enggak, aku IF soalnya, Bro. Aku angkat beban sama IF. berapa jam? Ah, IF. 14 jam.
Oh jadi 12 until 8? Bener ya? Iya, 12 sampai 8 doang. Bener 8 jam kan? Iya, 8 jam. Nah aku biasanya 12 sampai 6, Oh, 6 hour. Kuat aku kalau 6. Nah kadang aku omet juga, aku lakuin omet juga. Tapi aku udah pelajarin banyak fail-nya. Ternyata di omet itu gue banyak fail-nya. itu apa, bro? One meal a day. Oh, 1 meal a day. Omat. Oke. One meal day, sekali makan banyak, kalau protein masuk, karbo masuk. Tapi ketika malam, lapar bro, fail jadi. Omet kita yang kita lakuin fail. One meal day gagal karena pas malam tuh lapar bro. Tapi kalau kita berhasil, emang aku basicnya ini suka makan. Karena aku main gemuk. Jadi susah banget untuk nahan makan. Dan makan tuh aku banyak banget bro. Oh. Mungkin bisa nasi 1 hari sekilo gitu-gitu loh. Terus proteinnya bisa banyak. Nah itu aku banyak failnya, aku ganti sekarang makan tuh sehari 2 kali. Nggak ngitung jam. Jadi contoh nih, kita habis gym, perut kosong aku langsung makan, ntar aku makan sekali lagi. Oh. Nggak tahu jamnya kapan. Pokoknya aku pas lapar, gua gas lagi. Tapi dengan syarat hitung kalori ya. Oh. Contoh pas sekali makan gua ada 1000 nih. Gua sehari 1500. Berarti lu nggak ada IF tapi lu ngitung kalori. Hitung Ya? kalori. Oke. Kalau dulu IF, nggak hitung kalori. Makan sampai kenyang udah taruh. Nah sekarang gue lebih ngitung kalori. Karena dulu diet itu banyak yang salah bro orang-orang. Makan cuma sekali, makannya dikit. Stres jadi. Enggak, Sakit. emang bener kenceng. Tapi ketika dia udah stuck di bawah, reboundnya ke atas sangat cepat. Kalau dia makannya dikit banget. Contoh nih sehari orang-orang yang, gak usah orang-orang, gua aja nih. Gua juga pernah rebound, total 2 kali bro. Oh, rebound 2 kali. Gua dulu 120 jadi 79. 79 jadi 140. Karena apa? Gua dulu dietnya sehari makan sekali dan dikit. Contoh nih, skinny, dikit. Itu mungkin 600 kalori, gua lakuin setiap tahun. Jadi body baca nih. Oh ini loh, normal lo, 600. Kita makan biasa sama temen, 1500, boom, naik sekilo 2 kilo. Yang bener ya makan emang harus banyak, tapi nutrisinya itu bener. Oh, oke, betul. Kayak gini-gini, pastinya gua nggak boleh, tapi Demi iya, gua, makasih banyak bro. aman. Nah, Jadi gua proses lebih hindarin omongannya gula. dokter Tita nih. Gula gua hindarin. Lu ngindarin gula sama sekali. Gua ganti stevia semua. Udah setahun Oh, gua udah nggak makan stevia. gula. Iya. Buset, hebat lu. 1 tetes doang lu udah manis. Iya. Terus kalau oil aku udah hindarin juga. Minyak udah kan. Ya. Jadi gua lebih fokus kalau misalnya mau makan manis, gua mending makan nasi yang banyak. Untuk energiku besok untuk nge-gym. Oh. Nah, kemarin kan udah 89 nih. Iya. Gua jadi 105 kok bisa cepet banget. Nah karena itu, gua di lingkaran setan makan dikit. Oh. Karena kalau gua nggak belajar makannya pas, ya gini, cepat turun, cepat naik, cepat Oke. turun naik. Makanya lu lihat tuh orang gym, Iya. makan 3000. Kurus bro, Iya. karena dia udah tahu makronya bener. Oh, jadi caranya gitu ya. Hitung kalori. Hitung Kalau aku kalori. hitung kalori. Ada timbangan di rumah. Dimakan Ini kalori. konsistennya ini yang susah, bro. Nah itu susah, sangat susah. Konsistennya susah. Susah. Gua IF sama angkat beban aja dah. Aku juga angkat seminggu 4 kali lah, 3 kali. 3-4 kali maksimal. 2-3 harinya kardio. Terus berikutnya, kita masuk ke topik berikutnya, bro. Lu sekarang kan udah off dari dunia persosmedan. Benar. Orang pengen tahu lu bisnis di bidang apa sih sekarang? Oh sewa mobil ada. Wah, Sewa mobil. ya. Konten masih ada, tapi bahas kesehatan Bahas aja. kesehatan. Ya, nggak kayak dulu. Nah, Dulu gua juga ada konten kayak gini, bro. Kayak gini ya? Supercar, Nah. borong. Lu Namanya masih megang supercar sekarang? nggak ada. Nggak ada, udah. Udah gua jual-jualin buat bisnis. Dulu YouTube nggak mikir bisnis kan. Duit megang cash. Cuma apa yang mau diputerin, paham nggak? Foya. Ya, kesalahannya di situ. Harusnya kan bikin produk kan. Nah, sekarang gua baru tahu cari duit itu susah, Kak, segampang endorse Iya. yang jancuk-jancuan itu. Gitu loh. Ternyata bisnis itu ketika di atas cepet, tapi kalau ketika di bawah mau naik ke atas susah lagi. Oke. Harus konsisten tuh, makanya manage yang bener. Quote of the day, guys. Bener kan? Bener. Susah bro, kayak misalnya contoh nih habis naik nih. Kita tuh turunnya tuh sampai gini, naik gini tuh susah banget. Harus konsisten. Makanya kalau bisnis. dulu kalau orang old school ya, sorry ya, dia ini nggak pentingin marketing kan. Oh salah. Iya. Sekarang kan orang yang bener, income semakin banyak, lu semakin buang. Buang untuk marketing. Dulu kalau papa kita, income banyak, marketing. Ngapain? Yes. Masuk kantong. Iya, aja. betul. Tapi dia gini, mau bakar lu marketing, contoh mau miliaran, nggak mungkin bisa di atas itu. Karena lu udah di Betul. kayak
kripto lah. Iya, iya. Ini mau gini lagi Kayak susah charting kan. altcoin ya. Yang penting BTC konsisten tapi kan gini Iya, terus. iya, betul. Nah, itu susahnya. Oke, itu quote of the day untuk bisnis. Berarti lu sekarang fokus di bisnis sewa mobil ya? Sementara saya mobil, maklar jual-jual supercar masih ada lah. At apa bro? Biar teman-teman kalau mau beli Crazy Rich Rental. Crazy Rich Rental guys. Iya. Kalau mau follow, mau tanya-tanya di sini ya nanti Iya. app-nya. Oke. Soal beli mobil mewah aja. Oke. Kenapa dulu di tahun 2020 lu nggak ada? Iya, benernya Padahal kan kalau menurut Nah. di podcastnya orang lu udah kaya harusnya. Iya. Lu udah pegang duit. Betul bro. Karena lu udah Sebenarnya 2014 itu udah stake udah- Bitcoin sudah kan. punya Bitcoin, betul. Dan nggak never sell kan. Never sell. Nah, harusnya kan lu udah keluar. Kenapa enggak? Kok aku baru lihat orang ini nih di Melvin. Oh di Melvin ya waktu itu ya? Iya, gue lihat tuh jujur di Oh, di Melvin. story-nya Melvin lu Oh. ngeran Iya, iya. pakai Revelto. Iya. Hijau makanya Iya, lu iya. nyentrik gitu. Oh, Revelto gila nih orang pertama. Revelto di Indonesia kan. Iya. Gue juga aku nggak sempat tanya Melvin, gue DM. Siapa itu orang? Melvin tapi nggak tanya lu kalau yang punya trip. Gue taunya abis itu ngikutin lu dia ternyata punya trip. Oke. Gitu. Basically sih benernya awalnya karena permintaan nasabah bro. Jadi kan Thrift bertumbuh semakin gede kan. Nasabah kita dari dulu mungkin yang cuma 1 juta, terus lagi ada 2 juta, 3 juta, sekarang udah hampir 4 juta. Orang-orang ini tambah pengen tanya. Orang Indo itu kan kalau nggak ketemu ownernya feel-nya nggak dapet. Nggak trust. Bukan nggak trust sih, brandnya udah trust. Cuma orang pengen tahu CEO Sosoknya sama siapa. sosoknya siapa. Jadi pertama itu DM ke sosmed perusahaan, Thrift waktu itu. CEO-nya mana kok nggak muncul? Nah, CEO-nya mana? CEO-nya siapa? Nah, akhirnya mulai konten dikit-dikit doang. Cuma menuhin permintaan nasabah aja senengnya. Jadi, Tapi 2020 itu, sorry maksudnya gue cuma tahu, Thrift nggak tahu loh. iya. Padahal udah ada ya. Udah ada dari 2015 mah. 2020 kita booming benernya bro waktu COVID itu. Gue nggak tahu sih. Mungkin di sektor kripto ya, kripto ya. Terus habis itu mulai bikin konten-konten dikit-dikit. Lama-lama konsisten. Ternyata personal branding itu sangat pengaruh ya. Sekarang personal branding sangat pengaruh. Tapi jujur, personal branding yang lu buat sekarang kan mungkin follower lu kan lebih di atasku nih. Iya. Ngefek nggak sama income Karena trusted mungkin atau aku income gitu? nggak terima endorse ya bro ya. Aku kan Enggak, bener- memang bener bukan terima di endorse. bisnis utama maksud saya. Oh, kalau secara bisnis utama Thrift memang selalu bertumbuh kan. Memang aku bilang sih ngefek tapi nggak terlalu yang gimana gitu sih bro. Karena Thrift memang basically kan memang udah trusted dari lama. Yang aku merasa sekarang kalau mau ketemu orang gampang. Oh. Nah, kalau dulu bro, waktu follower gua dikit, gua DM orang nggak dianggap bro. Nah itu kebetulan aku juga pernah banyak orang yang bilang gua sombong. Iya. Kebetulan pas lagi kita viral DM tuh ribuan bro. Oh ribuan ya. Jadi kalau lu nggak centang biru, dia nggak naik. Naik betul ya. Jadi lu nggak mungkin dong soal message request lu. Yes, Terus lu bacain misalnya satu-satu. contohnya Gabriel Ray. Iya. Dia kalau PP lu mencolok banget, Iya. gambarnya nyeleneh kita buka. Dan kalau PP-nya muka-muka sederhana, Iya. nggak mungkin kita klik-klik kan bro. Iya, betul. Mungkin itu jawabannya. Ya, Tapi terus kalau lu sekarang udah centang biru, udah gede, udah gampang lah puji ketemu Tuhan. orang. Tapi ya balik lagi, konten tuh awalnya tujuannya permintaan nasabah. Nah, dan sekarang makanya kemarin waktu sama Dr. Prabu Revolusi ya, dia yang megang sosmed sosok penting lah di Indonesia ini. Personal branding itu ternyata bisa divaluasi. Makanya kita lihat Triliuner Surabaya, satunya Pak Herman Tanaka kan masih sampai sekarang konten juga kan. Benar. Karena that's how important personal branding is. Mau nggak mau bro, zaman sekarang. Setuju. Menurutku personal branding emang terkuat untuk relasi ya. Relasi, betul. Kita dicari orang kalau lagi viral. Betul. Ketika kita udah viral, ngechat orang masih dibales. Betul. Oh, ini dulu yang pernah. Karena viral tuh nancep. Betul. Kayak lu misalnya umpamanya viral Rivelto pertama kali itu pasti nancep. Pasti nancep. Mau 5 tahun besoknya pasti orang tanya, oh ini orang ini. Iya, betul. Walaupun aku sekarang misalnya udah nggak di sosmed, oh Steven dulu nih yang yang pernah Crazy Rich Surabaya. Ya. yang punya YouTube-nya aja. Merendah terus. Kalau Crazy Rich ya enggak. Kalau aku Crazy Rich ya kayak, udah aku ikutan punya ini. Nah ini aku mau tanya nih, udah punya Revelto. Aku ngikutin nih Revelto, terus SF90 XX. Ini Sana. apa nih? The next. The next is Atau W1 is definitely coming here. W1 is Aku definitely. udah ada nih. Iya, ini Richard Mille W1 kan. W1-nya mobil. W1-nya akan datang karena beli mobilnya kan dapat jamnya kan, slot jamnya. Jadi W1 is definitely coming to Indonesia. Tapi waktunya masih dirahasiakan. Loh, jadi lu
punya ini gara-gara mau beli mobil itu. Enggak, beli mobil itu baru dapat slot jam dulu. Baru bisa terbeli ini. Iya. Ngeri. Ini limited, cuma ada 490 unit kalau nggak salah. Tapi bisa nggak punya mobilnya beli ini? Kenapa? Nggak punya mobilnya beli ini? Bisa aja kalau orang yang punya waktu udah beli mobil dia nggak suka jamnya nih, terus dijual sama dia bisa aja. Harganya lebih turun? Lebih dari retail, ya lebih dari retail. Ngeri. Iya, jadi Kalau boleh tahu W1 berapa ini harganya? setara Jasko lah. Jadi Aku nggak tahu Jesko berapa. 80-an? nggak boleh nyebut harga tapi di atas itulah. Wah. Emang kalau Makanya setara basicnya Jesko. orang kripto tuh kaya-kaya semua ya? Holder lama sih bro tepatnya. Kan Iya. saya berproses juga nggak langsung instan. Nggak, 2-3 tahun. aku paham kenapa. Maksudnya bukan orang banyak nih kayak orang kripto kok enak ya hidupnya. Iya. Bro, kalian tahu ya, dia ngehold 2014 sampai sekarang. Nggak gampang, Cok. Iya, gak gampang. Aku jadi dia 2014 pasang 1M, jadi 2M. Gua lepas. Iya, Kita ngomong fair-fair iya, aja. iya. Betul. Aku banyak flashback juga. Iya, iya. Kenapa ya nggak beli di 2012 saja? Iya, iya. Nggak mungkin juga gua hold sampai 2024 gila Iya, ini. betul. Mungkin kali 5 Iya. lepas. Mungkin kita in lagi dikit. Kan mungkin bisa lose juga. Betul. Ini hold apa namanya demon hand sesungguhnya. Bro. Conviction. Kalau gua karena orangnya based on data dan based on fundamental. Jadi gua yakin tentang Bitcoin ya, bukan altcoin ya. Bitcoin itu gua yakin, bro. Jadi itu ya just matter of Gua dulu tuh tahu Bitcoin itu 2011, Bro. Oh. Lu tahu tawari berapa harganya? Berapa? 10.000 rupiah. Wah, lu kalau beli itu sekarang udah triliuner. Gua kira itu dulu money game, Bro. Soalnya yang nawarin gua itu orang money game. Iya. Kan lu tahu kan 2010 2012 marak-maraknya money game kan. Betul. Bro mau nggak beli? Anjing money game apa nih gini-gini? Enggak mau. Gak tahu, Bro, sekarang kayak gini, Bro. Gue coba beli 10 aja jadi gila, Bro, kayaknya, Bro. Sekarang Indonesia is the biggest country in Southeast Asia untuk pengguna kripto, bro. Nah, Siapa yang menyangka? Tapi gue udah yakin sih dari dulu, cuma masalah when aja. Tapi ya orang selalu ngomongnya, oh hoki, padahal nggak tahu susahnya nge-hold. nggak tahu. Iya. Nggak mungkin lah, Bro, sekarang kalian punya 1M. Jadilah 100 lah, nggak usah ngomong muluk 1000. Lu nggak take profit tuh orang gila. Ini kali ribuan, Bro, nggak take profit, Cok. Dia baru muncul di 2024 permukaan. Ketika udah kali ribuan, kita nggak tahu ribuan berapa ini. Karena kalau kita muncul harus dengan go big or go home, bro. Wah, itu Gue dia. juga suka itu kata, tapi selalu go home, Bro. Gak pernah go big gue, Bro. Mungkin salah ya, maksudnya BTT, WIN. Ya, salah guru, salah mentor. salah guru. Makanya cari mentor yang benar, guys. Yang udah 3 cycle minimal. Tapi kalau orang-orang baru masuk nih, masih sempat gak BTC 10.000? kalau jangka panjang aku ngeliatnya masih oke banget sih, bro. 10 tahun ya. 5 tahun, nggak usah 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih oke lah. Apakah sekarang waktunya ada turun nggak ketika menurut? Sekarang untuk di bawah 100.000 sangat susah. Sangat susah. Sangat susah. Satu, biaya produksi udah 100 ribuan. Kemudian perusahaan-perusahaan seperti Seller, MicroStrategy tahu kan? Pakai salary ya? Ya, strategi yang beli Bitcoin terus ada 125 perusahaan kayak Seller yang tiap minggu beli Bitcoin, bro. Jadi lu bisa bayangin mereka nerbitin saham, nerbitin surat utang untuk beli Bitcoin. Gimana turunnya coba kalau udah kayak gitu? Jadi masih Susah possible. dibahas. Pasti justru aku melihat dalam 4-5 tahun 250.000 is achievable, not financial advice ya tapi dalam jangka panjang sangat two positif. time berarti ya? Hah? 2.5 times. Iya, Dari 2,5. sekarang ya? Iya, betul. Tapi nggak bisa kita expect seperti dulu kan dari 10 juta jadi 1M itu udah Ngeri. udah nggak make sense kalau 100 itu. kali lipat Iya, kan? 100 kali lipat. Nah itu lihat tuh. Berarti berapa 4 tahun tuh berarti 250.000 ya kemungkinan? Kemungkinan 2,5 kali. 4 tahun baru naik 2 kali lipat. Lu masuk 10 juta nggak akan kaya, Bro. Itu cari duit dulu. Iya. Nggak tahu penghasilan lu dari mana. Pelurunya dulu dibesarin. Pelurunya dibesarin. Makanya gue sekarang nggak masuk-masuk karena pelurunya nggak ada. Gue puterin bisnis Iya. yang lain, Beli yang lebih mobil. confident lah. Iya, betul. Nggak masalah, investasi kan preferensi. Mau investasi di bisnis, properti, dan lain-lain, semua ada resikonya masing-masing. Choose your own poison pill. Tapi aku pasti someday kalau peluru udah banyak pasti gua in. Karena liquid tercepat Bitcoin, exactly. gila, Bro. Kita susah mau jual mobil. Betul. Tawar masih hancur-hancuran. Betul. Tinggal sell, take 1 menit masuk ke rekening. Itulah. Gua udah rasain. Iya. Tapi nggak gua tarik. Gua tariknya cepet ya, buat makan cepet. Itulah, ke pengalaman itu guru yang mahal. Tapi dulu gua sempat stres, gua ngapain namanya waktu gak bisa diulang ya? Iya. Ya, buat apa diulang Udah. gitu? Let it go aja, let it flow sekarang. Let it go. Iya. Jadi gimana makan sini? Puas?
puas. Gultik ternyata enak juga, bro. Mau Ya. aku ajak the next ngemper yang lebih dewa. Ayo, Pasti? Gua nggak takut. Ayo, Gas ya? Gas. Gas Deal ya. Deal ya? Deal. Kita Oke. ngemper berikutnya. Tunggu episode 2 ya, Gas ya. Siap. Oke, bungkus. Bungkus.